Saya dari SDN Batu Ampar 11 pagi. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kota Jakarta Timur akan membuat aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, di sini fasilitator saya Ibu Airus Mulyanti dan pengajar praktik Ibu Eti Sulistiowati Wulandari. Dan saya sendiri Tahmi. Rancangan tindakan untuk aksi nyata, latar belakang. Kenyamanan dalam kelas adalah salah satu yang sangat penting untuk terwujudnya pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Peningkatan dalam hasil belajar di kelas hingga mampu menghasilkan belajar yang maksimal. Tujuan disiplin positif. Yang kedua, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tolak ukur, di mana murid menjadi pribadi yang mempunyai rasa memiliki dan bertanggung jawab. Terwujudnya budaya untuk saling menjaga apa yang menjadi milik bersama dan merasa memiliki atas kesadaran bersama. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Pertama, saya memberitahu kepala sekolah tentang budaya positif yang akan dilakukan, serta meminta izin untuk diseminasikan bersama rekan guru dan komite sekolah. Kedua, meminta untuk bersama-sama dengan rekan guru lainnya untuk saling menjaga atas komitmen yang telah dibuat bersama. Ketiga, mensosialisasi kepada rekan sejawat dan seluruh murid tentang budaya positif yang akan dilakukan di kelas. Keempat, berunding bersama-sama tentang apa yang menjadi peraturan kelas. Dan yang kelima, menentukan bentuk dan tata letak hasil kesepakatan kelas untuk mudah terlihat dan terbaca. Dukungan yang saya butuhkan, yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, komite, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di kelas. Ketiga, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Keempat, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, di siang hari ini kita dapat berkumpul kembali, yaitu dalam aksi nyata kami pribadi, saya yaitu calon guru penggerak angkatan 9. Pertama-tama yang saya hormati kepala sekolah yang diwakili oleh Ibu Madati selaku wakil kepala sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru SD Batu Ampar 11 pagi, dan bunda-bunda hebat Komite SDN Batu Ampar 11 pagi yang telah hadir di ruangan ini. Saya berterima kasih banyak pada Bapak Ibu hebat semuanya karena bisa hadir dan mengikuti
kegiatan kita belajar bersama. Ya, langsung saja Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan kita di siang hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Saya mohon kesediaannya untuk Bapak Ibu berdiri. Nyala. Terima kasih. Dipersilakan duduk kembali. Sambil kita mulai, izin di sini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1-4 ya. Menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya sendiri Tahmi Yanwar dari SDN Batu Ampar 11 pagi. Ya, selamat datang Bapak Ibu hebat ya, guru dan anggota komite. Di sini kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah. Dari moto kami guru penggerak, calon guru penggerak adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi kita bersama-sama akan tergerak, ya, bergerak dan menggerakkan. Baik, konsep utama modul budaya positif di sini yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Ya, jadi kalau kita tahu pembelajaran sebelum Merdeka Belajar ada namanya kurikulum 13 dan sebelum kurikulum 13 ada kurikulum KTSP. Ya, jadi sekarang ini kita ada di
Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar, di mana cara pembelajarannya tidak jauh berbeda, namun ada poin-poin yang berbeda dengan kurikulum yang lain. Contoh seperti kurikulum KTSP, di mana peserta didik itu mampu, ya diharapkan mampu menerima materi dan melakukan materi atau menguasai materi tersebut. Berubah menjadi kurikulum 13, di mana peserta didik diharapkan selain mampu menguasai materi, ya, peserta didik juga bisa melaksanakan materi tersebut dengan baik, dengan cekatan, sesuai dengan yang ia inginkan. Di kurikulum Merdeka ini ada tambahan lagi, yaitu apa? Selain belajar, tetapi peserta didik bisa menghasilkan produk, ya, hasil nyata yang akan diterapkan di lingkungan masyarakat, seperti itu. Nah, di konsep utama modul budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu hebat, memang sekarang paradigmanya berbeda. Tentunya waktu kita belajar tidak bisa disamakan dengan anak-anak peserta didik kita saat ini mereka belajar. Dan cara memberikan pembelajarannya pun berbeda dengan waktu dulu kita pernah diberikan pembelajaran, ataupun berbeda dengan kurikulum 13. Yang kedua, disiplinan positif, di mana sekarang ini kita jadi meningkatkan disiplin positif yang bukan hanya kita yang memberikan kepada peserta didik atau anak-anak kita, namun terbentuknya disiplin positif tumbuh dari diri mereka, ya. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Ya, contohnya seperti kita kan perlu makan, ya, supaya memiliki energi dan bisa melakukan aktivitas seperti itu. Yang berikutnya, motivasi perilaku manusia. Setiap manusia memiliki motivasi tertentu. Contoh, peserta didik memiliki motivasi supaya apa? Nilainya baik. Dia rajin mengerjakan tugas, menyimak bapak ibu gurunya. Itu adalah sebuah motivasi perilaku manusia. Yang berikutnya, posisi kontrol restitusi. Nah, ini diantaranya yang nanti akan kita belajar bersama bagaimana posisi kontrol restitusi ini bisa kita terapkan di sekolah kita. Yang berikutnya, keyakinan kelas. Kita kenal dulu adalah peraturan kelas. Nah, sekarang kita ubah menjadi keyakinan kelas. Mengapa kita ubah menjadi keyakinan kelas? Prinsipnya adalah ketika kita membuat peraturan kelas, peserta didik kita tuntut dan kita paksa untuk mengikuti aturan. Ketika mereka mengikuti aturan tersebut, belum tentu mereka ketika tidak ada peraturan menjalankan. Jadi seperti halnya kita naik motor. Kita naik motor pakai helm. Kalau ditanya kenapa? Supaya tidak ditilang. Nah, karena apa? Kita tahu peraturan. Jadi kita taat akan peraturan. Tetapi apakah ketika tidak ada peraturan itu kita melaksanakan? Nah, keyakinan kelas di sini menuntut kita supaya semuanya peserta didik baik kita melakukan itu dari diri sendiri. Kita yakin ketika kita menggunakan motor pakai helm itu kebaikan kita. Itulah keyakinan. Jadi bukan karena kita takut ditilang, ya, atau ditangkap polisi seperti itu. Berikutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusinya adalah sebuah
meminimalisir permasalahan menjadi positif. Jadi ketika dulu kita mengajar, kita terapkan ke anak-anak kita, nah kamu salah, kamu Pak Guru hukum. Sekarang kita menggunakan segitiga restitusi. Kita tidak mengatakan mereka bersalah, tetapi kita memiliki 3 tahapan. Yang pertama, memaklumkan bahwa sejatinya setiap manusia pasti melakukan kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, setelah kita beritahu bahwa semua manusia pernah memiliki kesalahan, yang kedua adalah kita menanyakan mengapa berbuat salah. Pastinya ada pemikiran atau alasan tertentu. Contoh, nah kenapa kamu telat? Pasti ada alasan. Saya bangun kesiangan. Benar. Kenapa bangun kesiangan? Karena saya bergadang. Ya itu kendalanya, kesiangan. Nah, yang ketiga, masih dalam segitiga restitusi ini adalah mengajak kebaikan. Yang tadinya kita tanya sampai kita tahu permasalahannya, dan kita meminta untuk menyadarkan kalau begitu tindakan yang baik seperti apa. Nah, inilah segitiga restitusi. Jadi kita sebagai pendidik tidak boleh hanya sekedar, nah kamu salah. Tidak, menggunakan segitiga restitusi. Berikutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam profil pelajar Pancasila kita kenal ada 6. Yang pertama, berkebinekaan global. Yang kedua, bergotong royong, kreatif. Yang ketiga, yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, mandiri. Dan yang keenam, beriman. Ya, di sini ada Bapak Ibu hebat. Nah, di kurikulum Merdeka ini diharapkan kita memiliki kemampuan untuk menerapkan kepada peserta didik kita, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu profil pelajar Pancasila. Kita mengharapkan anak-anak kita inovatif, ya. Selain kreatif, anak-anak kita harapkan juga berbudi pekerti, berakhlak mulia, ya. Dimana kita lihat perkembangan zaman karena kemajuan teknologi, mungkin ada beberapa anak kita yang perkembangan dari akhlaknya kurang baik. Bukan karena keluarga, bisa jadi karena apa? Perkembangan zaman, yaitu teknologi yang maju. Mereka tahu dunia luar, ya. Mereka bisa paham itu. Mereka bisa melihat sekarang bahasa-bahasa ataupun kata-kata melalui media sosial, dan itu yang kita harus antisipasi. Makanya kita sebagai pendidik, kita harus menerapkan profil pelajar Pancasila. Kreatif saja kurang baik kalau tidak diimbangi dengan berbudi pekerti, berinovasi, seperti itu. Disiplin positif yang pertama ini, dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya. Di sini kita tentunya contoh sering melihat atau ada anak 1-2 terlambat hadir. Nah, kenapa terlambat hadir? Kesiangan. Ya, padahal rumahnya dekat. Nah, kenapa tidak memakai dasi? Kelupaan. Nah, disiplin positif ini penting. Makanya kita harus ingatkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri,
sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan jika universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang dimaksud di sini adalah intrinsik, yaitu perilaku positif dari dalam. Yang tadi saya katakan munculnya dari dalam, bukan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu dari luar. Mengapa pakai pakaian lengkap, rapi? Kan wajib. Kalau tidak dihukum. Nah, itu datangnya dari luar. Paksaan yang membuat peserta didik kita menjadi rajin dan disiplin. Kita harapkan di sini mereka, anak-anak didik kita, datangnya nilai positif, disiplin positif itu dari dalam, dari dirinya sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, jadi disiplin positif ini kita menghindarkan peserta didik kita, anak-anak kita dari namanya budaya sogokan. Contoh, mungkin bukan Bapak Ibu guru saja, saya pernah melakukannya. Ketika peserta didik bisa melakukan ini, kita kasih hadiah. Motivasi anak-anak didik kita adalah hadiah. Nah, ketika Pak Guru memberikan hadiah, sudah tercapai lah. Nah, kita dilarang melakukan itu. Karena apa? Penelitian dan pembelajaran yang saya terima dari CBP ini bahwa itu kurang baik karena membatasi perilaku peserta didik kita. Disiplin positif tidak tepat seperti itu. Saya pernah melakukannya, ya, memberikan reward. Nah, yang kita kenal kan Bapak Ibu guru reward ya. Nah, reward ini apa? Sekarang di pembelajaran yang masa kini kita harus tinggalkan. Reward boleh melalui kata-kata. Kamu hebat, Ananda hebat sekali, itu boleh. Tepuk tangan, boleh. Tetapi menggunakan barang atau sesuatu, hadiah, itu yang tidak dibenarkan. Inilah zaman perubahan pendidikan terus berkembang. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Bertahan hidup, ya. Bertahan hidup itu seperti apa Bapak Ibu? Kita makan ya. Kita kalau nggak makan, hidup nggak? Proses. Nah, ini ya, kayak kita makan, minum kebutuhan kita. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu guru hebat, kita pernah melihat di kelas anak ada yang suka nyari perhatian kan? Pak, deketin atau bu guru, dia ngajak ngobrol. Itulah peserta didik kita. Karena apa? Kita tidak bisa menyamakan. Karena peserta didik A belum tentu sama kasih sayangnya yang diterimanya di rumah. Bisa jadi ada orang tuanya yang sudah meninggal. Ada lagi apa? Mungkin bapak ibunya ada di luar negeri atau di kampung sana jauh dan dia tinggal sama omnya. Makanya dia meminta kasih sayangnya di sekolah. Nah, ini yang harus kita kita tingkatkan. Sejatinya ketika peserta didik mendekati kita, ingin ngajak ngobrol, nyari perhatian, dibuat masalah supaya ditegur. Contoh temannya diusilin, lalu kita melihat dan kita tegur, bisa jadi dia meminta perhatian karena kurang perhatian di rumah. Yang berikutnya, penguasaan. Sejatinya kita sebagai manusia, kita ingin ada nafsu kita untuk berkuasa. Contoh ibu atau bapak, Pak Guru nih, saya ingin menjadi guru terbaik.
atau jadi kepala sekolah, ya, atau ibu-ibu nih mau jadi bendahara, ya, itu hal yang wajar karena itu adalah kebutuhan manusia menguasai. Di lingkungannya mau paling menjadi panutan, dan itu baik, boleh-boleh saja. Berikutnya kebebasan. Nah, yang kita harus terangkan lagi ke anak-anak kita, anak-anak didik kita ini harus banyak kita beri kebebasan, karena sejatinya manusia ingin bebas, benar tidak Bapak Ibu? Ya, kira-kira kalau kita jadi anak-anak kita dikekang terus, kita berontak gitu. Nah, sekarang kurikulum merdeka ini, pembelajaran sekarang diharapkan Bapak Ibu guru dapat menguasai 5 ini, memberikan 5 ini kepada peserta didik. Yang terakhir, kesenangan. Ketika kita belajar, kita boleh, nah, mau belajar apa hari ini? Ada matematika, PLBJ, bahasa. Pilih yang mana duluan? Pak, saya mau matematika. Ya, baik. Pak, saya mau ngerjainnya di bawah, Pak. Boleh. Biarkan mereka senang, karena apa? Sejatinya itulah kebutuhan manusia. Dan kita sebagai Bapak Ibu guru tetap memantau supaya program kita tetap berjalan dengan baik dan anak-anak merasa puas kepada Bapak Ibu gurunya. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukum. Nah, ini manusia. Kita menghindari ketidaknyamanan kebinekaan global. Yang kedua, bergotong royong, kreatif. Yang ketiga, yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, mandiri. Dan yang keenam, beriman. Ya, di sini ada Bapak Ibu hebat. Nah, di kurikulum merdeka ini diharapkan kita memiliki kemampuan untuk menerapkan kepada peserta didik kita, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu profil pelajar Pancasila. Kita mengharapkan anak-anak kita inovatif, ya, selain kreatif, anak-anak kita harapkan juga berbudi pekerti, berakhlak mulia, ya, dimana kita lihat perkembangan zaman karena kemajuan teknologi, mungkin ada beberapa anak kita yang perkembangan dari akhlaknya kurang baik. Bukan karena keluarga, bisa jadi karena apa? Perkembangan zaman, yaitu teknologi yang maju. Mereka tahu dunia luar, ya, mereka bisa paham itu. Mereka bisa melihat sekarang bahasa-bahasa ataupun kata-kata melalui media sosial, dan itu yang kita harus antisipasi. Makanya kita sebagai pendidik, kita harus menerapkan profil pelajar Pancasila. Kreatif saja kurang baik kalau tidak diimbangi dengan berbudi pekerti, berinovasi, seperti itu. Disiplin positif yang pertama ini, dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya. Di sini kita tentunya contoh sering melihat atau ada anak 1-2 terlambat hadir. Nah, kenapa terlambat hadir? Kesiangan, ya, padahal rumahnya dekat. Nah, kenapa tidak memakai dasi? Kelupaan. Nah, disiplin positif ini penting.
Makanya kita harus ingatkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan, jika universal, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang dimaksud di sini adalah intrinsik, yaitu perilaku positif dari dalam. Yang tadi saya katakan munculnya dari dalam, bukan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu dari luar. Mengapa pakai pakaian lengkap, rapi? Kan wajib. Kalau tidak dihukum. Nah, itu datangnya dari luar. Paksaan yang membuat peserta didik kita menjadi rajin dan disiplin. Kita harapkan di sini mereka, anak-anak didik kita, datangnya nilai positif, disiplin positif itu dari dalam, dari dirinya sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, jadi disiplin positif ini kita menghindarkan peserta didik kita, anak-anak kita dari namanya budaya sogokan. Contoh, mungkin bukan Bapak Ibu guru saja, saya pernah melakukannya. Ketika peserta didik bisa melakukan ini, kita kasih hadiah. Motivasi anak-anak didik kita adalah hadiah. Nah, ketika Pak Guru memberikan hadiah, sudah tercapai lah. Nah, kita dilarang melakukan itu. Karena apa? Penelitian dan pembelajaran yang saya terima dari CBP ini, bahwa itu kurang baik karena membatasi perilaku peserta didik kita. Disiplin positif tidak tepat seperti itu. Saya pernah melakukannya, ya, memberikan reward. Nah, yang kita kenal kan Bapak Ibu guru reward ya. Nah, reward ini apa? Sekarang di pembelajaran yang masa kini kita harus tinggalkan. Reward boleh melalui kata-kata. Kamu hebat, Ananda hebat sekali, itu boleh. Tepuk tangan, boleh. Tetapi menggunakan barang atau sesuatu, hadiah, itu yang tidak dibenarkan. Inilah zaman perubahan pendidikan terus berkembang. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Bertahan hidup, ya. Bertahan hidup itu seperti apa Bapak Ibu? Kita makan ya. Kita kalau nggak makan, hidup nggak? Proses. Nah, ini ya, kayak kita makan, minum, kebutuhan kita. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu guru hebat, kita pernah melihat di kelas anak ada yang suka nyari perhatian kan? Pak, deketin, atau bu guru, dia ngajak ngobrol. Itulah peserta didik kita. Karena apa? Kita tidak bisa menyamakan. Karena peserta didik A belum tentu sama kasih sayangnya yang diterimanya di rumah. Bisa jadi ada orang tuanya yang sudah meninggal. Ada lagi apa? Mungkin bapak ibunya ada di luar negeri atau di kampung sana jauh, dan dia tinggal sama omnya. Makanya dia meminta kasih sayangnya di sekolah. Nah, ini yang harus kita kita tingkatkan. Sejatinya ketika peserta didik mendekati kita, ingin ngajak ngobrol, nyari perhatian, dibuat masalah supaya ditegur. Contoh temannya diusilin, lalu kita melihat dan kita tegur, bisa jadi dia meminta perhatian karena kurang perhatian di rumah. Yang berikutnya, penguasaan. Sejatinya kita sebagai manusia, kita ingin ada nafsu kita untuk berkuasa. Contoh, ibu
atau bapak, pak guru nih ingin, saya ingin menjadi guru terbaik atau jadi kepala sekolah, ya, atau ibu-ibu nih mau jadi bendahara, ya, itu hal yang wajar karena itu adalah kebutuhan manusia menguasai. Di lingkungannya mau paling menjadi panutan, dan itu baik, boleh-boleh saja. Berikutnya kebebasan. Nah, yang kita harus terangkan lagi ke anak-anak kita, anak-anak didik kita ini harus banyak kita beri kebebasan, karena sejatinya manusia ingin bebas, benar tidak Bapak Ibu? Ya, kira-kira kalau kita jadi anak-anak kita dikekang terus, kita berontak gitu. Nah, sekarang kurikulum merdeka ini, pembelajaran sekarang diharapkan Bapak Ibu guru dapat menguasai 5 ini, memberikan 5 ini kepada peserta didik. Yang terakhir, kesenangan. Ketika kita belajar, kita boleh, nah, mau belajar apa hari ini? Ada matematika, PLBJ, bahasa. Pilih yang mana duluan? Pak, saya mau matematika. Ya, baik. Pak, saya mau ngerjainnya di bawah, Pak. Boleh. Biarkan mereka senang, karena apa? Sejatinya itulah kebutuhan manusia. Dan kita sebagai Bapak Ibu guru tetap memantau supaya program kita tetap berjalan dengan baik dan anak-anak merasa puas kepada Bapak Ibu gurunya. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukum. Nah, ini manusia. Kita menghindari ketidaknyamanan dan hukum. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, itu yang tadi saya katakan. Peserta didik kita, ya, biasanya kita melakukan seperti itu. Nah, yang main bola kumpul, guru hukum, dibilang jangan main bola, masih main bola. Ini bukan jam pelajaran. Saya pun merasakannya, melakukannya seperti itu. Jadi ini yang dimaksud apa? Ekstrinsik. Dia disiplin datang dari luar. Ya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ya. Dan tadi, siapa yang bisa melakukan ini? Tugas, saya Pak Guru. Ya. Nilainya 100. Kamu mengerjakan pertama, Pak Guru kasih hadiah. Ya, contoh, Pak Guru punya permen atau coklat ini. Nah, itu di luar. Jadi dia memiliki motivasi untuk menjawab soal atau untuk menjadi disiplin karena ada tujuannya, ada imbalan, yaitu hadiah. Seperti itu. Dan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ini dari dalam. Ya. Jadi kita contoh Bapak Ibu, kalau misalkan ada peserta didik yang melakukan kesalahan, kita harus menyadarkan, kenapa kamu melakukan ini? Seperti ini Pak, oh seperti itu. Apakah ini baik? Nah, biarkan mereka berpikir sendiri. Kita arahkan, tidak baik Pak. Nah, yang baik seperti apa? Jadi kita pancing, kita tidak langsung menghukumnya. Seperti itu. Jadi timbullah rasa kesadaran dari peserta didik kita, rasa kesadaran diri sendiri. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini yang saya harapkan adalah
yang gagal. Pertama, menyakitkan. Bapak Ibu, ini hukuman dampaknya pertama menyakitkan. Ya. Kenapa menyakitkan? Karena akan ada bekas yang ia rasakan. Contoh, kita sebagai guru, kamu salah, kamu berdiri di tengah lapangan, dia malu. Ada bekas tidak? Ya, jangan ada bekas, malu. Kita bermalukan kan karena dihukum. Nah, kedua, tidak nyaman. Ada tidak anak kita yang kita hukum nyaman? Pasti tidak, walaupun salah. Nah, ketiga, murid takut tentunya. Apalagi dengan kita nih Bapak gurunya nih. Ya. Dan saya sadar, saya melakukan itu. Saya pernah melakukan itu. Nah, inilah dampak dari hukuman murid takut. Yang ketiga, murid menyembunyikan kesalahan supaya tidak dihukum. Siapa yang melakukan ini? Tidak. Bukan saya Bu Guru, bukan saya Pak Guru. Karena apa? Dia takut dihukum. Itulah dampak dari kita memberi hukuman. Yang keempat, murid menjadi rendah diri. Ketika kita menghukum peserta didik, maka mental peserta didik kita akan berkurang dan dia kurang percaya diri. Contoh saja, saya pernah melakukan itu, ngomelin, kamu ini malas. Nah, dia akan turun. Dan dia kan teman-temannya merasa apa? Karena dia aja yang dihukum sama Pak Gurunya, jadi dia minder. Nah, jadi inilah. Yang berikutnya penghargaan. Di sini sama, tidak jauh dari hukuman dan penghargaan. Tidak efektif. Kenapa saya bilang tidak efektif? Jadi ketika kita memberikan penghargaan Bapak Ibu, sejatinya, contoh, saya pernah memberikan penghargaan karena nilai ulangan terbaik, mendapatkan hadiah. Ketika tidak ulangan, dia bisa saja tidak ada motivasinya untuk apa? Kok soal ini lebih sulit, saya ingin bisa. Tidak. Harus ada penghargaan dulu, baru dia mau mengerjakan, dia termotivasi. Kedua, merusak hubungan sifat iri. Contoh, kenapa di sekolah sekarang tidak ada Bapak Ibu, tidak ada namanya ranking. Di sekolah tidak diterapkan lagi ranking karena hanya menimbulkan iri. Contoh, orang tua si A ngelihat anaknya si B ranking 1, yang A cemberut. Benar kan? Nah, itulah kita sebagai pendidik dilarang memberikan ranking atau penghargaan. Ini salah satunya. Ketiga, mematikan kreativitas. Wih, anaknya si A atau si B peringkat 1, yang tidak peringkat, jadi tidak ada harapan kayaknya. Benar tidak Bapak Ibu? Dia merasa apa? Sudah dijudge oleh Bapak Ibu guru dengan ranking. Yang 1 pintar, 2 hebat, yang peringkat 32 nggak ada harapan kayaknya. Kan seperti itu. Ya inilah kurang baiknya dari kita memberikan penghargaan. Menghukum dengan sistem ranking yang tadi saya katakan, merampas hak menghargai diri sendiri. Ya. Kenapa merampas hak? Ketika kita memberikan penghargaan kepada orang lain, ya, yang lain merasa kurang. Padahal setiap peserta didik memiliki kelebihannya masing-masing. Ya, dan kita tidak boleh samakan. Contoh, yang bagus menggambar, melukis, ya, dia kurang di matematika. Kita harus hargai itu, ya. Suatu kekurangannya bukan menjadi dia tersudutkan, tetapi motivasi supaya lebih baik lagi. Dan kamu unggul di bidang melukis misalkan, seperti itu. Lanjut adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, Bapak Ibu guru hebat, di sini ada konsekuensi. Yang pertama, penguatan jangka pendek. Apa yang tadi kita lakukan
itu adalah penguatan jangka pendek, ya, dengan memberi imbalan, memberi penghargaan, menghukum, itu hanya jangka pendek. Contoh, kita hukum peserta didik ini sekarang, besok apakah melakukan lagi? Jika kita hukum, bisa, ya. Buat apa ya, bisa, benar, bisa melakukan lagi. Karena apa? Kita hanya menghukum, dia bisa melakukan lagi. Kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Nah, kita harus memonitoring, kita pantau peserta didik kita supaya tidak melakukannya lagi. Ketiga, stimulus respon, ya. Kita melakukan respon yang cepat, ya, tanggap, dan siapapun hal kecil apapun kita harus meresponnya dengan baik. Yang keempat, murid menghormati peraturan, ya. Jadi peserta didik ini bisa menghormati sebuah peraturan, menjalankan peraturan lebih baik. Yang terakhir, 5, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ya, itu konsekuensinya ketika kita melakukan penghukuman dan memberikan penghargaan. Yang restitusi inilah yang kita akan terapkan di sekolah kita, SDN Batu Ampar 11 ini. Murid bertanggung jawab untuk perilaku. Restitusi inilah yang kita akan terapkan supaya apa? Peserta didik bertanggung jawab, kesadaran atas dirinya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, ya. Dan diharapkan ketika disiplin peserta didik kita ini tidak hanya disiplinnya sebulan 2 bulan, tetapi apa? Berkelanjutan sampai dia kelak nanti menjadi sarjana atau naik ke tingkat berikutnya. Ketika kita menanamkan disiplin positif dari dirinya sendiri, yaitu kesadaran. Ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Tentunya mereka akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain karena dia sadar bagaimana pentingnya menghormati diri dan orang lain. Yang berikutnya, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Jadi bukan mereka mengikuti orang lain, tetapi kita harapkan peserta didik kita dapat mengontrol dirinya. Dia mengendalikan dirinya sendiri. Kalau kita masih melihat kadang ada kan anak-anak yang mengikuti orang lain. Jadi orang lain yang menguasai dirinya, bukannya diri dia sendiri yang menguasainya. Seperti itu. Nah, yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ketika kita melakukan restitusi ini, maka kita akan dapat kelima poin ini. Kita bertujuan semuanya ada di 5 poin ini. Tujuan kita yaitu disiplin positif melalui restitusi. Berikut konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, diharapkan Bapak Ibu guru hebat, kita sebagai pendidik, ya, baik di sekolah maupun di rumah, ya, kita dapat melakukan restitusi ini. Jadi peserta didik kita lah yang menciptakan, yang menimbulkan dirinya, ya, lebih baik, bukan dari tadi hukuman ataupun penghargaan. Seperti itu. Ciri-ciri restitusi, ya, pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya. Contoh, saya tadi katakan, kenapa Anda hebat tidak mengerjakan PR? Lupa. Apakah dibenarkan tidak mengerjakan PR? Mereka berpikir, tidak, Pak. Nah, kita ajak dia berpikir. Jadi tidak kita langsung just, kamu nggak ngerjain PR salah. Nah, tidak seperti itu. Tetapi kita pancing, kita ajak yang berdiskusi. Kita sekarang di pendidikan menghindarkan kekerasan. Itu tadi positif yang kita utamakan. Berikutnya,
memperbaiki hubungan dengan peserta didik kita. Contoh, ada yang sering tidak masuk, pastinya kita tidak suka kan, Bapak Ibu ya, jelas ya. Dikit-dikit alfa, izin, tugas luar, 12 6 izin dulu. Izinnya ada lagi orang tua, Pak izin ada acara jam 6:30 kelas 6, orang tuanya izin ada acara. Ini saya ngalamin di kelas saya tanya anaknya masuk, kemarin kemana nggak masuk, ada acara makan-makan. Ya subhanallah, itu nyata. Nah, karena saya sudah belajar restitusi, saya bilang, nah boleh tidak makan-makan? Boleh, bagus, memang boleh. Nah, tetapi alangkah baiknya kegiatan makan-makan bersama keluarga dilakukan hari libur, jangan di jam sekolah. Nah, itulah kita bawa mereka diskusi. Jadi kita tidak menjas, ya kamu salah, ibumu besok sini ketemu Pak Guru. Tidak. Jadi kita pelan-pelan. Saya sudah melakukan itu dan saya yakin Bapak Ibu guru hebat di sini ada yang sudah melakukan itu, ya. Dan jika belum, kita sama-sama bersama-sama dengan komite menggerakkan positif disiplin. Lanjut, tawaran bukan paksaan. Kita tawarkan seperti tadi. Kira-kira acara makan-makan itu dilaksanakan pada jam sekolah apa di luar jam sekolah? Kita tawarkan. Yang baik seperti apa? Di jam luar sekolah, ya. Karena waktunya belajar seperti itu. Nah, kita beri mereka tawaran. Yang berikutnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, maksudnya apa, Bapak Ibu? Kita ajak. Tadi kamu kan bilang makan-makan. Sekarang apa yang kamu rasakan ketika kemarin tidak ikut belajar? Kita ajak dia merenungkan. Oh iya Pak, ketinggalan pembelajaran. Nah, benar. Apakah kamu sudah bisa menguasai materi lebih dari teman kamu yang sering masuk? Kita ajak mereka itu. Tidak Pak. Nah, kalau begitu jangan diulang ya. Apa disiplin keyakinan kelas yang kamu ketahui? Rajin masuk Pak, masuk tepat waktu. Nah, lakukan itu. Jadi peserta didik kita ajak, kita rangkul, berdiskusi, menyadarkan atas kesalahannya. Jadi kita tidak tunjuk, tapi mereka sadar karena kesalahannya sendiri. Kita cari, ya, mengapa anak tersebut, contoh masuknya anak tidak masuk kelas yang tadi saya contohkan. Dia butuh kumpul dengan berkeluarga. Kita katakan berkumpul dengan keluarga itu baik. Nah, berarti kamu kumpulnya itu harus setiap seminggu sekali dengan keluarga. Karena murid membutuhkan itu. Atau contoh yang kedua, Bapak Ibu guru hebat, di sini ada misalkan peserta didik kita yang kesiangan. Kenapa kesiangan? Karena bermain HP, larut malam main game. Boleh bermain HP, kita katakan itu bagus, gak apa-apa main HP, tetapi di saat jam tidak efektif sekolah, dan bermainnya pun tidak boleh larut malam, karena akan mengurangi kesehatan tubuh kita kalau kurang tidur. Yang baik itu main HP secukupnya saja untuk mengisi liburan, ya, menghibur diri seperti itu. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, sudah menguatkan dan fokus pada solusi. Kita berikan solusi yang tadi saya katakan, kalau bermain HP seperti itu bisa mengganggu pembelajaran. Dengan dia menyadarkan dan kita ingatkan lagi keyakinan yang baik, keyakinan kelas kita bagaimana yang baik, supaya dia berpikir, oh iya, rajin masuk sekolah tepat waktu dan belajar dengan sungguh-sungguh. Baik, lakukan itu lah, ya, untuk membanggakan
kedua orang tua kita. Seperti itu. Inilah ciri-ciri dari restitusi. Berikut perbedaan. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Di sini saya memberikan pertama hukuman. Guru menghukum siswa tersebut dan lari keliling lapangan. Ini adalah hukuman yang sering diberikan. Saya pernah memberikan ini. Ya, saya dengan menghukum siswa dan meminta mereka melakukan lari keliling lapangan karena tidak melakukan mengerjakan PR ataupun terlambat. Ya. Kita ke ciri-ciri restitusi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, ketika kita menghukum, kita akan berbeda dengan melakukan restitusi. Ya, kita tetap tadi melakukan dialog dengan menanyakan mengapa, bagaimana, apa alasannya, sudah tepatkah. Yang berikutnya kita melakukan ciri-ciri ini. Kita hindari dari menghukum. Ya, jadi jangan menghukum, tetapi kita lakukan ini, mengerjakan PR 3 kali lipat, atau guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ya, jadi dalam ciri-ciri restitusi ini peserta didik tentunya akan senang dengan kita sebagai guru ketika kita melakukan restitusi seperti ini. Itu. Yang ketiga, dari ciri-ciri restitusi ini, kita restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Inilah Bapak Ibu hebat, ini tujuan kita. Ya, tujuan kita adalah restitusi. Dengan cara kita menanyakan awal mula suatu permasalahan ke peserta didik. Kedua, kita berikan kesadaran bahwa setiap manusia itu pasti memiliki atau pernah melakukan kesalahan. Yang berikutnya, kita ajak untuk menyadarkan perbuatan yang benar atau salah. Dan yang terakhir, kita tanyakan tindakan yang baik itu seperti apa. Kita akan menghasilkan peserta didik yang seperti ini. Ya, dengan kita menghindari hukuman. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Di sini saya gambarkan penghukum. Nah, kita lihat gambarnya. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Ketika kita menghukum, peserta didik kita akan takut dan membekas. Ya, apakah kita menjadi penghukum? Tidak ya, Bapak Ibu ya. Apakah kita membuat rasa bersalah? Nah, ini membuat contoh gambarnya, membuat rasa bersalah. Lanjutnya, teman. Guru seperti teman. Dan yang keempat, pemantau. Guru memantau. Yang terakhir, manajer. Dari kelima posisi kontrol restitusi, Bapak Ibu guru, kita ingin menjadi yang mana nih? Ini ada 5. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Yang mana yang ingin kita lakukan? Ya, tentunya kita sepakat kita akan menjadi manajer. Ya, karena penghukum saja itu tidak baik. Pembuat rasa bersalah tidak baik. Ya, hanya menimbulkan peserta didik. Sebagai teman saja, ya, itu masih kurang. Bagus tetapi kurang. Pemantau saja kurang. Kita harus menjadi manajer. Karena manajer ini adalah mencakup semuanya yang kita berikan ke peserta didik kita. Seperti itu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ya, kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika menjadi penghukum, kita akan
mengatakan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan ketika kita menjadi pemukul. Ketika kita menjadi guru yang membuat rasa bersalah, maka kita akan berkata, berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Kita membuat peserta didik kita jadi merasa bersalah. Ketika kita menjadi guru sebagai teman, ya seperti teman, ayolah yang tertib, Pak Guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Itu sebagai teman. Dan yang keempat, ketika kita ingin menjadi guru sebagai pemantau saja, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, ini yang kita inginkan, yaitu manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, kita berharap di sekolah kita bersama-sama Bapak Ibu guru hebat, kita bareng, kita bekerja sama untuk kemajuan peserta didik kita dan sekolah kita melakukan manajer. Tentunya saya yakin Bapak Ibu guru hebat sudah ada yang melakukannya. Namun itu tidak disadari. Padahal sering melakukannya dari dulu, melakukan sebagai manajer, tetapi tidak disadari. Ya, kalau ada yang belum, nah sekarang lakukanlah pembelajaran kita sebagai guru seperti manajer. Keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Yang di sini saya membuat keyakinan kelas untuk peserta didik kami di kelas, ya, peserta didik saya di kelas. Tujuannya, kenapa keyakinan kelas tidak peraturan? Ketika keyakinan itu muncul dari diri kita, tetapi kalau peraturan, dia melakukan hal yang memang mengikuti aturan supaya tidak melanggar aturan, bukan dari dirinya sendiri. Itulah makanya kita rubah sekarang, bukan lagi peraturan kelas Bapak Ibu guru. Mungkin ada yang sudah merubahnya, ya, ataupun yang belum. Kita rubah bukan peraturan kelas, tetapi apa? Keyakinan kelas. Hal-hal positif. Ketika kita melakukan keyakinan kelas, kita hindarkan kata tidak boleh terlambat, tidak boleh mencontek. Kita hilangkan kata tidak. Ketika kita melakukan keyakinan kelas, kita timbulkan kata-kata positif. Menghormati Bapak Ibu guru, saling menghargai teman, ya, masuk tepat waktu, berpakaian sesuai peraturan di sekolah. Itulah keyakinan kelas. Kita hindari kata harus tertib, itu memaksa. Harus menghormati teman atau tidak boleh masuk terlambat, kita hindari. Jadi kita menggunakan kata-kata positif, yaitu menghormati Bapak Ibu guru, menghormati teman, ya, masuk tepat waktu, ya, Bapak Ibu guru hebat, seperti itu ya. Jadi dari kata-kata pun kita rubah keyakinan kelas kita menjadi positif. Di sini saya memberikan contoh kegiatan membuat keyakinan kelas 6, ya, yang saya terapkan di kelas saya. Saya sengaja di sini saya berdiskusi menjelaskan apa itu keyakinan kelas, apa itu peraturan kelas. Karena peserta didik kita ketika kita belum menjelaskan keyakinan kelas, pasti dia bertanya dan dia akan bingung, apa sih? Kan enakan peraturan. Nah, kita rubah, kita jelaskan. Di sini saya menjelaskan bahwa perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan hal yang didorong dari luar untuk kita terapkan,
Kalau keyakinan, hal yang muncul dari dalam diri kita, karena kita yakini itu yang terbaik. Nah, saya lalu merumuskan, mengajak peserta di kelas 6 untuk merumuskan keyakinan kelas apa yang kalian inginkan. Jadi saya minta semua kelompok menulis. Biarkan mereka menulis keyakinan apa. Dia menulis sendiri. Tidak masuk tepat waktu, berpakaian sesuai dengan aturan di sekolah, menghormati Pak Guru, pada saat belajar memperhatikan Bapak Ibu Guru. Biarkan mereka. Nah, setelah kita sudah merumuskan, kita ambil poin-poinnya, lalu ya kita minta untuk menempelkannya. Kalau saya di sini menggunakan kertas kecil itu, lalu saya kumpulkan, karena kan bahasa anak-anak itu berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Nah, itulah kita sebagai guru, kita kumpulkan, kita simpulkan. Oh, menghormati berarti menghormati guru, menghargai sesama teman. Nah, baru kita foto, kita kirim ke grup, dan kita nanti cetak juga untuk di kelas. Seperti itu. Jadi anak-anak ada bukti digitalnya di grup, khusus grup anak-anak, dan anak-anak dapat mengingatnya. Keyakinan kelas yang saya simpulkan seperti ini. Disiplin waktu, saling menghargai sesama, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Yang keempat, saling membantu dan bekerja sama. Lagi, yang kelima, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Yang keenam, menghormati guru dan orang lain. Ketujuh, selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Yang kedelapan, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Inilah keyakinan kelas 6 yang kami sudah buat, dan ini kami terapkan di kelas. Ya mungkin Bapak Ibu guru sudah menerapkannya juga. Ketika masih berbentuk peraturan, tinggal dirubah menjadi keyakinan. Itu. Nah, di sini lanjut, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Jadi kita biarkan peserta didik ini bebas memikir apapun hal yang positif. Yang kedua, sedikit saja agar mudah diingat. Nah, ini yang tadi saya tampilkan, sedikit tetapi mereka mudah mengingat, menghormati, disiplin, tepat waktu, berupaya menyatakan universal. Yang berikutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah dasar mudah diterapkan. Ya, tentunya sesuai, tidak mungkin peraturannya antara kelas rendah yang kelas 1, 2, 3 tentunya berbeda dengan kelas 4, 5, 6. Itu disesuaikan dengan kelasnya. Berikutnya, dibuat dalam bentuk positif, yaitu tadi hal-hal yang baik. Yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah terlibat ya saat membuat. Jadi semuanya harus ikut terlibat. Tidak boleh 1-2 anak yang aktif nih, tidak. Tapi apa? Yang aktif kita jadikan contoh setiap kelompok untuk merangkul temannya, berdiskusi, memimpin diskusi itu, seperti itu. Nah, segitiga restitusi di sini ya. Di sini ada, yaitu kita meminimalisir identitas. Yang pertama, ini yang dimaksud segitiga restitusi. Yang kedua, ya, kita mengambil tindakan, ya, bagaimana setelah kita tadi tahu permasalahannya, kita meyakinkan bahwa semua orang memiliki kesalahan. Dan yang ketiga adalah di sini kita menyadarkan perbuatan yang baik apa yang harus kita lakukan. Inilah yang disebut segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Jadi 3 ini poinnya.
Ya saya Bapak Ibu guru hebat. Dengan yang pertama menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita katakan itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Pasti kan? Anak-anak kita contoh, kenapa main bola? Ini bukan waktu jam olahraga. Pak, saya senang bola. Nah, pasti ada alasannya. Atau Pak, saya sambil nunggu mama jemput. Nah, seperti itu pasti anak-anak kita. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal dari diri kita. Kita memiliki inovasi kita yang kita yakinkan dari diri kita. Ini contohnya. Saya contohkan restitusi yang saya lakukan. Apa alasan kita kumpul itu? Oh, ada pagi di proyek pekerjaan kita. Guru dia mengatakan seperti kita tentunya namun dalam lingkungannya kita tidak boleh berbuat hal yang kurang baik. Tentu saja Anda bukan hanya memukul meja, ya, tidak memukul atau inovasi. Nah, kalau ini ditanya, apakah pukul meja sudah termasuk yang berubah yang kita sepakati? Tidak. Kalau tidak, apa yang harus kita lakukan? Iya. Jika ada kita tidak sesuai dengan kita, dengan teman sekolah atau perselisihan, sebaiknya masuk kepada Pak Guru untuk menyelesaikan dengan baik dan tanpa kekerasan dalam mengulangi ya. Baik, ya. Contoh dari saya melakukan segitiga restitusi. Yang contoh yang kedua kita simak ya.
Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Nah, ini video yang kedua yang saya lakukan di kelas, yaitu permasalahan yang pertama, cara menangani peserta didik ketika terlambat masuk sekolah dikarenakan sering bergadang atau tidur malam, larut malam. Yang kedua adalah ketika ada perbedaan pendapat yang membuat peserta didik kita kesal, yaitu ada peserta didik yang lain melakukan tindakan menyontek melihat pekerjaan temannya, ya. Nah, inilah yang kita minimalisir, ya. Kita melakukan segitiga. Kita tidak mengatakan tindakannya itu benar atau menyalahkan begitu saja, tapi kita menjelaskan apa yang dia lakukan ketika marah benar. Pasti setiap orang ketika pekerjaannya dicontek akan marah, seperti itu. Namun tidak dibenarkan ketika menggebrak meja dan merendahkan temannya. Itulah kita minimalis. Kita beri pemahaman. Ketika mereka seperti itu, kita tanyakan lagi, tindakan kelas, kebaikan kelas apa yang kita sepakati. Dia akan menjawab, saling menghargai. Nah, kalau saling menghargai berarti jangan diulanginya. Dia tidak akan mengulanginya lagi dan meminta maaf untuk tidak mengulanginya. Seperti itu. Baik, di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefiliasi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Bapak, Ibu, semoga kegiatan belajar kita di sini membawa manfaat, ya, dan dapat mewujudkan pelajar profil Pancasila. Izin di sini saya mungkin terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu guru hebat. Dan sebelum nanti saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan, ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih. Ada satu pertanyaan atau dua ya, dua. Yang pertama tentang tadi yang keyakinan dan yang di kelas yang mengubah yang sebelumnya dari peraturan menjadi keyakinan. Apa ada beda keyakinan dengan kesepakatan? Keyakinan dengan kesepakatan, apakah ada bedanya? Yang pertama. Yang kedua, kalau mengenai perilaku peserta didik kita saat ini, yang kita amati kan lebih banyak dominan dipengaruhi oleh gadget. Menurut Pak Guru, bagaimana kita mensiasati hal tersebut supaya tidak berdampak terlalu lebih jauh lagi kepada peserta didik? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ledi. Pertanyaannya luar biasa. Yang pertama, antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Jadi begini, kalau untuk kenapa kita munculkan dulu keyakinan kelas, ya, itu adalah hal kita ingin memiliki dari peserta didik kita untuk timbulnya dari diri mereka masing-masing. Nah, itu keyakinannya. Jadi setiap peserta didik kita yakin memiliki keyakinan yang sama dan ada yang berbeda. Tapi ada yang bisa memunculkan, ada yang malu-malu. Nah, kita munculkan itu supaya tumbuh di permukaan menjadi keyakinan dia. Itu keyakinan. Kita dorong peserta didik kita untuk mengeluarkan keyakinannya. Apa saja? Seperti itu.
Nah, ketika nanti itu ada kaitannya dengan kesepakatan. Ketika kita sudah tahu, contoh saya membuat keyakinan kelas, si A buat belajar boleh menggunakan HP. Nah, kebetulan anak ini maunya pakai HP. Ada lagi belajar sambil bermain. Nah, kita sebagai guru, kita simpulkan berarti apa? Keyakinannya belajar dengan menyenangkan. Nah, terus apa lagi yang lain seperti tadi tertib, ya, masuk tepat waktu, ya, itu kita angkat, ya, kita simpulkan dan kita jelaskan di kelas. Inilah keyakinan. Nah, ketika mereka sudah membaca semua, barulah kita buat menjadi itu keyakinan tadi dengan kesepakatan. Kita sepakati seperti itu. Jadi kita awali dengan keyakinannya untuk kita dapat kesepakati. Nah, itu sebenarnya apa? Arahnya ya kesepakatan itu tadi. Tapi kita timbulkan kan biasa kita kalau bapak ibu guru hebat ya masuk kelas ajaran baru nih. Peraturannya A, B, C, misalkan peraturannya tidak boleh makan di dalam kelas di saat jam belajar gitu. Ini kan kita yang buat peraturannya. Nah, tetapi kita nanti tidak seperti itu. Anak-anak di hari pertama pelajaran ini tahun ajaran baru, Bapak Ibu guru meminta keyakinan apa yang kalian inginkan di kelas ini. Nah, mereka tuh satu-satu, boleh satu orang dua. Nah, kita sebagai Bapak Ibu guru nanti kita simpulkan yang sama, kita jadikan satu. Kalau disiplin ada 5 orang, ya berarti ini disiplin. Kita ambil lagi, nah baru kita sepakati. Begitu Pak Randy ya? Mungkin itu. Terima kasih Pak Randy ya. Ada lagi yang kedua tentang tadi kesepakatan udah. Oh DJ. Nah, kalau saya pribadi jadi begini. Memang kebetulan ini saya berapa minggu yang lalu ikut wisuda sarjana Universitas Indraprasta. Di situ wisudanya ada 2 kategori, wisuda S1 dan magister. Kebetulan Indonesia ini ketinggalan 20 tahun dari perkembangan teknologi, ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu guru semua. Jadi euforianya adalah di Indonesia sedang berlomba-lomba bagaimana melakukan segala sesuatu dengan teknologi, dari belajar, rapat, bekerja, ya, dengan sekarang belanja saja TikTok, ya kan, dengan dan banyak macam digital lainnya. Kalau kami, saya melihat itu 20 tahun yang lalu negara maju sudah melakukannya, dan dampaknya sekarang adalah ini informasi valid. Negara maju sekarang sudah jenuh, berbeda dengan Indonesia. Negara maju sekarang sudah jenuh karena mereka sudah melakukan 20 tahun yang lalu sampai sekarang. Dia sudah bayar pakai kartu, apa-apa kartu. Jadi mereka mulai kembali lagi yang tadinya membaca buku melalui HP ataupun laptop, mereka sedang kembali lagi ke zaman waktu 20 tahun yang lalu, yaitu menggunakan buku karena jenuh dengan teknologi. Berbeda dengan kita Indonesia yang baru. Nah, kita nanti akan pada puncaknya kejenuhan. Kapan? Perkiraan 20 tahun kemudian. Sekarang kan baru-barunya nih, ya. Karena kita negara berkembang, kalah sama negara maju. Dan menyambung tadi jawaban untuk menjawab. Nah, gini Pak Guru, jadi kalau saya mensiasatinya begini, memang ini nyata saya lakukan di kelas. Dampaknya luar biasa kemajuannya. Anak yang tadinya tidak aktif
saya bikin kayak gini nih fokus roda putar. Padahal yang roda putar itu soal, ya. Anak-anak berputar, Pak, saya mau jawab. Karena apa? Yang boleh jawab, yang memutar, maju ke depan, mencet mos. Nanti rodanya berputar. Nah, anak antusias. Jadi saya menggunakan itu, tetapi tidak setiap hari. Hanya kita bikin kesepakatan. Saya kelas 6 membuat kesepakatan boleh membawa HP di hari Kamis dan Jumat. Dengan catatan sebelum ini dilaksanakan, saya mengajak anak-anak yang kumpul bikin kesepakatan di kelas pada saat memegang HP, bikin anak-anak. Dan saya simpulkan, jadi HP itu setelah setengah 7 harus di meja. Kebetulan ada meja kosong, meja. Begitu saya terangkan, ayo kuis, HP-nya dibagikan. Nah, karena kita sudah sepakat seperti itu, anak-anak otomatis hanya satu orang setiap kelompok yang ngambil, dia bagi-bagi. Setelah sudah selesai singkat cerita, dikembalikan lagi. Nah, seperti itu. Itu apa? Mendorong supaya anak-anak mengikuti zamannya. Karena pendidikan sekarang, apa yang saya dapat di CGT, calon guru penggerak, kita sebagai pendidik harus mengikuti sesuai dengan profil Ki Hajar Dewantara. Belajar yang berpihak kepada peserta didik. Saya tidak mungkin melakukan pembelajaran yang menyenangkan untuk bapak ibu orang tua siswa, tapi yang menyenangkan untuk anaknya. Walaupun orang tuanya tidak senang, anaknya senang, saya harus ikuti dan sesuai kodrat anak. Nah, pasti kalau kita kan, wah, anak-anak nih banyak main. Tetapi itulah belajar sekarang itu apa? Sambil bermain, karena kodrat anak itu tadi sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Belajar mengajar sesuai kodrat anak dan alam. Seperti kita di ibu kota, ya saya cerita Monas, ya. Saya tidak akan bercerita tentang seperti di Bogor, karena nanti berbeda. Dia kodratnya kan di kota. Saya paham itu. Anak-anak ibu kota, orang ibu kota kan gitu. Ya, mungkin begitu. Aku ya. Jadi cara siasatinya kalau saya pribadi ini cuma sharing seperti itu. Karena dampaknya ada sih. Jadi antusias gitu. Tapi tetap memang harus dikontrol. Karena apa? Saya ada peraturan bukan keyakinan kelas lagi. Ketika melanggar, maka anak tersebut tidak boleh membawa HP 1 minggu, yaitu hari Kamis dan Jumat. Ketika melanggar lagi, tidak boleh membawa HP 1 bulan. Ketiga kali ketika melanggar lagi, tidak boleh membawa HP sampai lulus atau sampai naik ke tingkat berikutnya. Itu kesepakatan kelas kami yang saya buat. Mungkin itu. Terima kasih Pak Endi, pertanyaannya bagus sekali. Ada lagi? Bapak Ibu Guru hebat? Tidak ada? Mungkin kalau tidak ada, mau disampaikan Umat program sekolah. Sambutan. Ya, cukup ya. Baik, cukup. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat atas kesediaan waktunya pada siang hari ini sampai sorenya jam 3. Semoga sekolah kita Nobel lebih baik lagi. Amin. Amin. Tergerak, bergerak dan menggerakkan. Kompak selalu Nobel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Terima kasih.